Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ashtahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-A'raf rahimakumullah. Sehat, Bu? Cuma tadi sayang ya, ditanya, ibu-ibu semangat, semangat. Jadi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Meskipun jawabannya benar, tetapi tetap salah. Tunduk. Ibu-ibu rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan umur kepada kita semua, dan juga atas ridho dan inayahnya serta hidayahnya kita bisa hadir di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak setiap orang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ya, buktinya apa? Dari sekian ibu-ibu yang ada di RW 27 dan sekitarnya, seberapa jumlahnya, Bu? Berapa lapis? Ratusan. Bisa jawabnya tuh. Tapi hanya sekian orang yang bisa hadir. Ini membuktikan bahwa setiap orang dikasih oleh Allah kesempatan, tetapi yang disayang oleh Allah itu tidak semuanya. Bu ya, kartos dah, Bu. Allah sudah memberikan kesempatan, waktu kepada setiap orang, kepada seluruh manusia. Dan bahkan bukan hanya manusia, Allah mengasihi seluruh makhluknya, baik yang ada di darat, di laut, maupun yang ada di udara. Bahkan seluruh makhluk yang tak kelihatan pun Allah kasih. Ini sebagai bukti dari kalimat apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertanyaan besarnya, Bu, ya, Allah kan Maha Pengasih. Setiap makhluknya
dikasih oleh Allah. Termasuk kita manusia, termasuk ibu-ibu. Tadi saya sudah sebutkan. Di wilayah RW 27 dan sekitarnya itu jumlah ibu-ibunya disebutkan oleh ibu pembawa acara ratusan. Itu bukti bahwa Allah memberi kepada setiap manusia tiada terbatas dan tidak dipilih-pilih. Tetapi apakah dari setiap orang yang dikasihi oleh Allah itu disayang pula oleh Allah? Itu pertanyaannya, Bu. Ternyata jawabannya adalah belum tentu. Orang yang dikasih lalu disayang oleh Allah, belum tentu. Nah, kita-kita ini yang bisa hadir di majelis taklim, ini termasuk orang-orang yang dikasihi juga disayang oleh Allah. Amin. Kenapa demikian? Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, diberi waktu oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis taklim, sama-sama belajar, dan kita bisa hadir di dalamnya. Kehadiran ibu-ibu itu bukan karena dorongan yang lain, tapi atas kasih sayangnya Allah. Itu yang perlu kita pahami, Ibu. Selama ini kan kita sering baca bismillahnya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan kita selalu mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi maknanya apa, Bu, di dalamnya? Nah, ini yang harus kita pahami. Oh, ternyata setiap makhluk dikasihi oleh Allah, tetapi tidak setiap makhluk disayang oleh Allah. Nah, kita ini termasuk orang yang diberikan kasih dan sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berbahagia, Bu ya. Makanya kita mah harus bersyukur, Bu, kepada Allah. Wajib bersyukur. Ibu ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sesuai dengan tugas saya pada sore hari ini kita akan melihat mengkaji sebuah hadis ya, Bu ya. Kalau ibu-ibu yang ikut ngaji malam Jumat dengan saya, insya Allah ibu-ibu pernah mendengarnya, sudah mendengarnya, tetapi belum mencatatnya, ya Bu ya. Karena pada saat itu saya diktekan. Dan ibu-ibu yang ngaji malam Jumat dengan saya mah sudah pintar-pintar, Bu. Didiktekan saja sudah cukup. Hebat. Nah, sekarang kita coba melihat satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya catat dulu ya, Bu ya.
Ya. Panjang kodok Bu, panjang. Lumayan lah, sepanjang-panjang ting. Hadis ini berbunyi ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ashtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Dunia anak-anak. Lah kami teh nyerat Bu. Itu si ibu mana nyerat sahurup-sahurup atuh. Ke sahurup-sahurup sakalna tinggalun. Huruf heulan bae sakal ayo we. Pelan. Tarokahu wa in karihahu tarokahu. Iya mikna disada Bu. Parantos Bu. Cek cek. Ya, sambil berjalan ya Bu ya. Sebelum kita mengurai hadis ini, saya tanya dulu ibu-ibu. Pernahkah ibu-ibu hadir ke undangan? Sering. Sering Bu? Ainu hajatna jarang, makanya sering.
kumaha nu hajat jeung diundang, aya nu hajat teh diundang pada moal hadir. Pokoknya mah pernah we nyebutnya. Nah, biasana Bu, biasana yang menjadi sorotan utama di tempat undangan, contoh di GSG, diundang di tempat hajatan, nu kawinan, nu nyunatan, di ujung nate aya parasman, kan kita nyebutnya. Itu sudah biasa ya Bu. Tetapi pertanyaannya, beres di undangan, biasanya ibu-ibu yang lebih banyak diobrolkan apa Bu? Makanan. Atau nuboga hajat. Kebanyakan di antara kita dan rata-rata ibu-ibu, saya tidak menjelekkan ibu-ibu, tapi ini fakta, bukan gosip. Fakta. Rata-rata orang pulang dari undangan Bu, yang banyak dibicarakan oleh ibu-ibu adalah soal makanan, ya. Dan itu menjadi top atau trending ya, ketika ada trending topik. Nah, soal makanan. Kadang-kadang orang masuk tersadar Bu, eta teh sok bijil sorangan teh membicarakan makanan yang ada di tempat hajat. Sok komo lamun geus teu kabagian. Da telat orang datang. Leuwih-leuwih diomongkeun teh. segala rupa we diomongkeun. Nah, ini menjadi fenomena Bu bagi kita ya, yang seharusnya kita jadikan sebagai pembelajaran. Banyak orang yang dari acara-acara semacam itu membicarakan persoalan makanan, rek ngeunah diomongkeun. Kan kita nyebutnya. Ngeunahna diomongkeun, komo teu ngeunahna. Ketidakenakan pasakan itu menjadi hal yang paling hot dibicarakan. Itu rata-rata Bu, dan terjadi di lingkungan kita. Udah jauh-jauh ke Batur, di lingkungan kita saja seringkali terjadi seperti itu. Nah, menurut ibu-ibu kira-kira baik nggak hal semacam itu? Dipapai pan kabeh teh sameja panjang teh. Wah, rupa-rupa. Mimitina kejo pang tungtungna, pang awalna. Punya. Atau dibalik, nasi paling terakhir. Pan sanggup pang mimitina. Wah, teu cukup cacentong. 2 kali, 3 kali. Sok sanajan nyokotna saeutik tapi mineng nyokotna teh. Saeutik tapi sababaraha kali jadi we pinu. Belum lagi ditambah dengan yang lain-lainnya. Teu sirikna eta anu aya dina meja sepanjang eta disapu bersih. Diambil semua. Didahar we. Beak we caritana. Sepulangnya dari situ diomongkeun. Dahar teh tadi rasa teungeunahnya. Pernah gitu Bu? Pernah teh ngomongkeun gitu? Rasana sateungeunah we, kurang uyah sayurna. Kurang ini teh, kurang itu teh, kan gitunya. Kurang ngomongkeun. Nah. Ini gosip baru Bu, gosip baru. Ya omongkeun. Di dalam bahasa Indonesia disebut dicela makanan itu. Ya. Lamun dina bahasa Sunda mah aya istilah dipoyok nyadi lebok. Nyamoyok nya ngalebok. Ongko di dahar tapi geus teh diomongkeun. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi.
Keluarlah hadis ini. Ma'aban Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Terek di undangan, terek di imahna, atau di rumah sahabatnya, tidak pernah sekalipun Nabi itu mencela makanan yang dihidangkan. Ini kalimatnya. Tidak. Aba, mencela. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maksudnya, to'aman, makanan, kotok sekalipun. Sok ibu serat. Kalau itu kan terjemahan berdasarkan kalimatnya ya. Sok aina terjemahkan menurut bahasa ibu. Tidak, aba, mencela. Nabi sallallahu alaihi wasallam to'aman, makanan, kotok sekalipun. Sok cing terjemahan aku mah. Nabi Muhammad atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nah ya, sekalipun sepanjang hidupnya Nabi itu tidak pernah mencela makanan, baik yang dihidangkan oleh istrinya, yang dihidangkan oleh anaknya, yang dihidangkan oleh sahabatnya, atau yang dihidangkan oleh orang lain. Tidak pernah Nabi mencela sekalipun. Tengah goreng. Ada orang kumaha bu? Orang kumaha? Ongko meli bala-bala, tapi bari di dahar teh bari ngomongkeun. Tengah nah bala-bala teh. Kurang ieu teh, kurang itu teh. Encan lamun hargana mahal, beuki diomongkeun. Riweuh urang mah nya. Segala diomongkeun. Dicela tapi bari di dahar teh Bu. Dipoyoknya di lepok. Aduh, rupa-rupa itu peribahasa tadi di bahasa Sunda nya. Oke, lanjut. In ashtahahu, jika beliau suka, jika beliau berselera, ya, suka dengan makanan itu, akalahu, maka beliau memakannya. Jika beliau suka, maka beliau memakannya. Sebaliknya, wa in karihahu tarokahu. Jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Ini sederhananya banyak kalimatnya, tapi sangat tajam menusuk kita, ya. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya itu tidak seperti apa yang kita lakukan. Atau kita terkadang perlakuan kita terhadap makanan tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dukatain pedah baheula memberi di zaman Rasulullah makanan teh terbatas sebenarnya punya. Bisik gitu tah. Jadi Rasulullah mah saya we. Saya nah.
Nu aya di dahar nu menyarek dahar naon kan gitu. Ari zaman kiwari makan makanannya sudah beragam ya Bu ya, dan jumlahnya banyak. Tercatat di Bandung saja, di pusat kuliner Bu, di Bandung, di Jawa Barat, itu ada kurang lebih 700 jenis makanan Bu. Di luar nasi. Bayangkan. Ibu, kalau kita lihat satu contoh makanan saja ya, karena ada hareun heula urang ngaosna. Sampe Bu, tina sampe bisa dijieun segala rupa apanan gitu. Bisa berbagai jenis makanan hanya dari satu bahan. Singkong, sampe diparut, digulaan, diseupan jadi katimus. Diparut, diempempek, tengahna diasupan comro, jadi dioncoman jadi comro. Digulaan jadi misro. Karek sabaraha eta? Tina hiji. Bayangkan saja oleh ibu-ibu. Jadi sebenarnya bagi kita tidak ada celah, tidak ada kesempatan untuk mencela makanan selama kita mau. Seharusnya begitu, Bu. Dan kalau kita tidak mau, tidak berselera dengan makanan yang ada, ulah diomongkeun wae. Jeung teu kudu didahar deui. Geus puguh urang teh resep kana naon kecombrang. Ada baunya punya. Naon kecombrang teh? Hah? Ponje. Ponje. Apaan bau? Cek abdi mah, duka cek ibu mah. Lamun urang teresep, ulah didahar. Jeung teu kudu dicokot, antet. Ibu-ibu kalau di parasmanan ibu suka diambil semua. Sangu. Naon deui? Ayam. Rendang. Eta geus hayam jeung rendang deui dihijikeun. Uyuhan teh diadu eta hayam jeung sapi. Tuluy naon deui? Oh, pokoknya mah eta weh. Aya salad ujung-ujungna teh. Ya Allah. Jadi lamun dicokotan sok sanajan saeutik-saeutik dicokotan kurang kabeh. Tapi nu atuh sapiring. Didahar kabeh henteu. Geuning sok katinggal kurangnya di kolong-kolong kursi teh eta meuni pinuh keneh, aya nu setengah deui, aya nu kapiceun. Padahal kalau memang tidak suka, udah nggak usah diambil. Kenapa? Ukuran manusia itu terbatas, Bu. Komo ibu-ibu mah pejitna pondok, lambungna leutik. Jadi lamun diasupan dahar sapiring metung teh eungap. Apaan ibu-ibu mah lambung dengan apa? Dengan rahim ibu teh padeukeut. Ari bapak-bapak mah aya rahim mah jadi lambungna bebas. Moral deh. Ari ibu-ibu mah heureun lamun dieusian pinuh teh pasti eungap. Kok malah dina rahimna ayaan. Terbatas manusia itu, Bu. Tapi kadang-kadang kita mah kulantaran sifat manusia yang satu ini yang kurang baik ya, Bu ya. Apa sifatnya? Serakah. Serakah membuat orang menjadi penasaran. Ya enggak, Bu? Penasaran lamun teu dicokot teh. Penasaran lamun teu diasaan, pada ngasaan nama saeutik ari nyokot teh kira-kira. Ini yang terjadi, Bu. Tungtungna mubazir ya, Bu ya, betul. Wah, eta lamun ningali tukang bebersih piring da riweuh atuh bekas makan undangan teh, Bu. Sampahna teh duka berkarung-karung. Ini yang terjadi. Mata cek Nabi mah lamun teu suka
tidak berselera dengan makanan itu, maka Nabi meninggalkannya dan tidak memakannya. Beda jeung urang, suka tersuka dicokot. Ngetrennya begitu kita mas sekarang ya Bu ya. Pura-pura segala buki. Padahal tadi makan-makan acan. Nah ini mubazir kan akhirnya. Acan dek ya ada fenomena lain Bu. Apa fenomenanya? Ibu lamun meuli bala-bala ke tukang dagang natanya diakeun cepitan, ibu kumaha? Tiis euy. Kabeh cabak. Kadang-kadang kan gitu, kita mau memilih ya Bu ya. Dicabakan kabeh, bari dibeli man teu. Ngan saukur dicabakan we. Eta lamun pembeli yang lain tahu, jigana moal meuli tah. Menangnya bahkan batur. Asok itu Bu. Bohong ya. Apalagi gitu yang terjadi ya. Ini fenomena Bu, kejadian. Jadi kita mah bukan hanya menyia-nyiakan makanan yang kita tidak ambil juga, tetep kurang mau dicekelan. Geus dicabak ditingali ukuranna leutik simpen deui. Gitu. Lihat ukurannya. Untung tadi asaan. Tengenah. Bayangkan kalau seperti itu, ada 10 orang pembeli aja seperti itu, rugi tak pedagang. Atuh. Tukang dukunya. Tengeng dirawasan, oh mangga. Anu dagang nanti berjajar tak juga di balai endah kaditukeun tukang buah-buahan teh ngajajar pinggir jalan teh. Mitina warung ieu asaan hiji. Tengeuna pindah ka warung ieu asaan di mahal, pindah di ka dieu asaan tungtung napan meureun nepi ka tungtung teh asa kiloin meureun. Geus nepi ka ditu lenyeng we indit. Lagi suara teu kudu meuli cenah. Ini terjadi di lingkungan kita, Bu. Nah, seharusnya kita tidak begitu. Kalau kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi, tidak akan terjadi fenomena semacam itu. Dan seharusnya tidak terjadi. Setiap kita harus menyadari, ya, harus menyadari ukuran kebutuhan kita, ukuran kemampuan kita. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan, Bu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Mata wajar-wajar we ngambil mah gitu. Ya, lamun memang teresep ulah diambil. Urang mah kadang-kadang lamun barang beli ke pasar ongkoh mawa catatan, tapi kulantaran geus di pasar, geus di mall sagala breh, sagala nyampak nu teu aya dina catatan oge dibeli. Padahal tidak sesuai dengan kebutuhan. Justru yang sebaiknya adalah apa yang kita beli itu harus sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Urang teh keur butuh naon? Butuh cengek ulah meuli uyah. Nunya uyah geus abreg-abreg di imah, angger we dibeli. Ari cengek nu eueuh teu dibeli. Jadi sambal mah nyerek nyambal uyah. Di mana rumusnya ya sambal uyah unggul? Tidak ada ya. Nah makanya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, jangan menyimpang dari apa yang sudah kita catat, kita butuhkan. Satu itu sesuaikan dengan kebutuhan. Dua, sesuaikan dengan kemampuan kita. Daya beli kita itu terbatas, Bu. Kecuali ibu-ibu sudah merasa beunghar, bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah, duit tinggal ngagesek.
Teu sirikna beli baso oge kudu make kris. Qris. Ka tukang baso teh mang biasa nganggo qris. Atuh tukang baso nu ditanggung geus capek-capek kudu make qris. Ya Allah. Ini kacida. Untung tukang basona modern. Dengan tidak sesuai wae tidak sesuai aja gitu. Nah, sesuatu yang sederhana kenapa harus kita bikin lebih mewah sedangkan kita tidak mampu untuk mengarah ke sana? Harusnya tidak boleh. Seadanya. Kalau kita tidak mampu jangan berlebih-lebihan, ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kebutuhan, kemampuan, kesanggupan kita untuk mengadakannya, ya. Jangan keluar dari batasan-batasan itu. Kalau kita keluar dari batasan itu, di luar kesanggupan kita, di luar kemampuan kita, di luar kebutuhan kita, ya sudah alamat celaka, Bu. Ya, celaka kita. Kesirikna loba jalma anu ngajuk hutang. Kulantara naon? Pan hayang kasebut wah. Ibu ya. Hajat hayang mewah. Mandi. Padahal teu sanggup urang teu mampu. Tapi kulantaran hayang kasebut komo ibu-ibu sosialita, pan aya zaman kieu ibu-ibu sosialita ya. Lamun misalkan teu wah teh era cenah. Wah, udah aya bahan cilaka gitu. Nah, kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita tidak sanggup, ya sudah seadanya. Gitu. Wa in kairahu tarokahu, kalau tidak suka tinggalkan. Jangan diambil gitu. Nah, ini pembelajaran buat kita ya. Bahwa Rasulullah mengajarkan kesederhanaan kepada kita semua. Ya. Rasulullah tidak mengajarkan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Paham, Bu? Kartos tuh, Bu? Tah, cek pun guru lamun geus ngararti cenah ulah dituluykeun ngaos teh. Geus. Udah percuma geus ngarti. Naon deui atuh? Sok ayeuna mah tinggal ibu-ibu, mangga. Bila aya nu bade di taroskeun atau disanggakeun atau dipasikeun ka abdi mangga diantos. Mangga Ibu. Ya, Bu, eta kemana? Biasanya Bu Alimin. Oh, teu damang. Nya urang doakeun we kanu teu daramang, mudah-mudahan enggal damang deui. Biasana anjeunna nu seueur tataros. Di Cirian gua abdi. Mangga Ibu, bila aya nu bade ditaroskeun. Ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik? Salah satu kebiasaan yang kurang baik adalah seperti tadi yang saya jelaskan. Ketika kita berada di sebuah pesta dan kita dihadapkan dengan beragam makanan, tidak pernah satupun jenis makanan yang terlewat dari mulut kita. Semua kita ambil. Cukup makan besar, makan kecil pun kita sikat. Ya.
Geus beak teh dia tuluy kana nu lain baso. Geus ngabaso tuluy kana baso tahu. Padahal eta kene dahareun teh. Bedana ieu baso di caian, eta mah baso disuukan. Baso tahu. Geus baso tahu kulantaran aya keneh naon deui? Es krim penyegarna. Bulan itu ayam mie kocok. Kabeh semua kita cicipi. Di mah sangu ngahajat. Darek dahar di nu hajat. Teu kudu nyangu. Geus kawenangan cukup diwakili. Nah, bagaimana cara kita mencegah dari perlakuan kita semacam itu? Hilangkan dulu sifat serakah kita. Ya, itu karena munculnya dari sifat serakah kita, ketamakan kita, segala hayang. Dan kita harus tahu diri, mengukur diri. Ya, tidak mungkin semuanya akan bisa kita makan. Ya. Kemudian cari kira-kira makanan yang terbaik sesuai dengan keadaan kita. Urang kadang-kadang tenolih karena diri, tidak melihat kepada diri. Geus baso sambelan, kuat ka burahay atau beungeut, kating kulada. Itu yang suka kita lakukan itu seperti itu, ya. Jadi tidak melihat kemampuan diri kita, padahal diri kita ini tadi sudah saya sebutkan terbatas, sangat terbatas. Kemampuan tubuh kita untuk mencerna makanan saja kan terbatas. Jadi kalau dikasih sesuatu yang berlebih-lebihan, pasti dia akan berontak, Bu, tubuh kita. Berontak. Geus pugup inuh dina lambung orang teh, hayu dijejelan we. Udah, stop. Dalam riwayat lain Rasulullah mengajarkan kepada kita berhenti makan sebelum kenyang dan makanlah ketika lapar. Urang mah dahar teu lapar ge dahar. Geus wareg dar keneh we. Masih keneh dahar. Urang mah kan gitu. Ini kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makan pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang, kan gitu. Itu karena Rasulullah juga paham kemampuan manusia untuk mencerna makanan itu terbatas. Udah diasupan segala rupanya. Yang lebih parah lagi, geus ngabaso tuluy minum sirup. Tinu panas tuluy kanu kumaha tabuk? Kira-kira menurut ibu? Geus tinu panas dibere tiis. Gelas oge bisa jadi pecah dengan kondisi yang mendadak semacam itu. Isi air panas, kita buang, isi air dingin, pecah ini gelas. Tubuh kita ini tidak sekuat gelas. Akhirnya diperlakukan semacam itu. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Nah, bisa dibayangkan loh ibu-ibu. Meskipun susah disebutkan dengan kata-kata, tapi bisa dibayangkan. Ya, gelas aja bisa pecah, apalagi tubuh kita. Tapi lolobana pan gitu nyambutnya. Ibu nu sok ngabaso? Sok ngabaso tuh? Kamu ngabasona di warung baso? Apan mesen baso teh lain baso unggul jeung sirup. Rata-rata begitu. Panas dan dingin. Itu paling enak itu, Bu. Keur seha-seha dibere nu tiis seger. Nikmatna, padahal di jauh dari itu tubuh kita siap enggak untuk menerima makanan semacam itu, perubahan semacam itu, dari panas ke dingin atau sebaliknya dari dingin ke panas.
luar biasanya. Saya kadang-kadang salut dengan ibu-ibu ya, acungkan jempol lah buat ibu-ibu yang daya tahan tubuhnya itu luar biasa. Dan saya lihat rata-rata seperti itu, Bu. Beli bakso, dan rata-rata suka tuh bakso mah. Nek, suka ente nek? Resep tuh karena bakso nek? Ente, harus nenek. Nah, ibu-ibu muda ini rata-rata begitu. Beli bakso, tuluy beli sirup. Itu sudah lumrah. Kebanyakan begitu. Padahal tidak ingat ya bahwa tubuh kita ini daya tahannya terbatas. Nah, hati-hati Bu ya. Makanya Rasulullah mengajarkan pilih makanan, pilih Bu. Ini maknanya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus bisa memilih. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika Rasulullah memandang makanan itu beliau tidak lantas mencicipi. Kok mau nyekel modelnya beli bala-bala dicabakan hiji-hiji. Tidak pernah Rasulullah berbuat seperti itu. Rasulullah hanya memandang saja. Jika Rasulullah menurut pandangannya tidak berkenan untuk dimakan, maka Rasulullah tidak mengambil makanan itu. Cukup dengan melihat saja. Ini saya ketika menyampaikan materi ini kemarin di kuliah subuh hari Jumatan, biasa Jumatan itu pagi-pagi suka ada makanan ya Bu ya, suka ada Jumat berkah pagi-pagi subuh, bala-bala, goreng pisang segala macam, kopi, teh dan lain sebagainya. Begitu saya kasih ceramah itu orang-orang ngaharulang ningalikeun heula. Kunaon aja teh? Ingatkan tadi ingat tadi ceramahnya gitu jadi tinggalikeun heula. Biasanya langsung cabak tis teas ieu mah teu diambil. Ya gitu dengan kunaon ingat tuh tadi cenah nu diceramah. Wah bener langsung diaplikasikan itu pada saat itu oleh bapak-bapak ya. Nah, sekarang tinggal ibu-ibu di rumah nih bagaimana nih? Apakah ibu akan berbuat seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau seperti apa? Atau dengan adat kebiasaan lama ibu akan melakukan seperti itu yang biasa ibu lakukan? Sekarang ilmunya sudah tahu ya Bu ya. Ilmunya oh ternyata harus begini, ternyata harus begini. Makanya ibu-ibu kalau masak di rumah, ibu jangan masak menurut selera sendiri. Ibu suka begitu ya? Masak menurut selera sendiri atau bertanya kepada keluarga, hari ini masak apa nih? Tanya suami, Pak, masak apa sekarang? Kata suami, terserah ya, bebas. Seharusnya kalau sudah terserah itu bukan berarti diberikan kebebasan Bu. Harus tanda tanya besar Ibu. Itu terserah teh anak ke mana ya? Karena surang geus masak teu didahar. Bisa gitu. Harusnya memang harus ada kesepakatan dulu bersama Bu di keluarga itu. Ya, ibu bikin menu semingguan. Ini berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi nanti kalau ada pelanggaran di tengah perjalanan, lihatlah kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani dan dicap jempol. Harusnya begitu. Supaya makanan yang kita buat tidak sia-sia. Ya Bu ya, itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kesederhanaan di dalam hidup Bu. Sederhana wae nu penting mah begitu butuh aya. Begitu mau ada. Itu sederhana Bu. Pas butuh aya. Itu pas-pasan hirupna teh. Pas-pasan. Ibu ya. Sok Bu, bila anu penasaran, kan jangan menanyakan resep sambal ke saya, ya Bu ya, karena saya tidak bisa, bukan ahlinya. Maka Ibu, sudah 5:30 nih, kita sudahi saja ya, ya Bu ya.
Sepakat ya Bu ya? Kalau sudah sepakat jangan ditambah lagi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup pengajian kita sore hari ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan bersama pada sore hari ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Terutama ketika kita menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kesederhanaan hidup. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.